Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan renungan firman Tuhan saya berikan satu tema, yaitu buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam momentum 10 hari pencurahan Roh Kudus ini, kita akan belajar mengenai buah roh. Menghasilkan buah roh juga tidak kalah pentingnya dengan menerima kuasa Roh Kudus dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan kita akan menerima kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi kita orang percaya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah di bumi. Tetapi bukan hanya itu saja yang harus orang percaya kejar. Ada buah roh yang harus kita hasilkan. Mari kita melihat secara cepat 9 rasa dari buah Roh Kudus. Yang pertama, kasih. Kasih manusia seringkali bersyarat, membutuhkan alasan untuk dapat mengasihi. Dan kasih manusia pada umumnya menuntut balasan. Ini adalah kasih yang kita kenal selama ini. Namun kasih dalam buah roh ini, yaitu adalah kasih agape, berarti kasih yang sama seperti kasih Allah kepada manusia. Kasih ini memiliki kualitas yang tak bersyarat dan kasih yang tidak menuntut balas. Yang kedua, sukacita. Sukacita di sini berarti sikap hidup yang bergembira dalam keberadaan kita di dalam Kristus, terlepas dari apapun keadaan kita. Ya, sedangkan sukacita dari dunia ini adalah kegembiraan yang didasari karena keadaan yang nyaman saja. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera di sini adalah eirin, yang berarti keadaan jiwa yang tenang, terjamin dengan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus dan pemeliharaan oleh Allah. Yang keempat, kesabaran. Kesabaran yang dihasilkan oleh Roh Kudus di sini berarti sikap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan tahan menghadapi cobaan. Hal ini sangat berbeda dengan perbuatan daging. Ya, dunia selalu membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan. Ya, keburukan dengan keburukan. Yang kelima, kemurahan. Kemurahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus berarti karakter hati yang selalu berbelas kasihan, terutama kepada orang yang lebih rendah daripada kita atau kepada orang yang keadaannya sangat membutuhkan. Yang keenam adalah kebaikan. Pada dasarnya, kata kebaikan ini memiliki arti baik dan murni. Jadi jika kita simpulkan, kebaikan di sini berarti sikap selalu siap untuk selalu berbuat baik dengan motivasi yang murni. Yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan berasal dari kata yang sama dengan iman, yaitu pistis. Jadi kesetiaan yang dihasilkan oleh Roh Kudus di sini berarti keteguhan hati dalam pengiringan kita
dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhirnya. Yaitulah kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sikap hati yang berserah dan penuh kerendahan hati. Ya, seringkali digambarkan seperti hewan yang jinak yang menurut atau patuh kepada tuannya. Yang kesembilan, penguasaan diri. Penguasaan diri yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah mampu menguasai dan mengkontrol diri sendiri untuk tidak menuruti perbuatan-perbuatan daging. Ya, inilah buah roh, ya, dan artinya yang kita percaya, yang kita telah ketahui sangat berbeda dengan yang kita ketahui dari dunia ini. Inilah yang harus kita kejar. Dan semua ini seharusnya muncul dari kehidupan orang percaya. Dua hal yang dapat kita pelajari dari buah roh yang ditulis oleh Paulus ini adalah, yang pertama, buah roh dihasilkan dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Buah roh dihasilkan dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dikatakan jelas dalam ayat ini untuk kita hidup oleh roh. Dalam terjemahan lain dikatakan berjalanlah bersama Roh Kudus. Perlu kita ketahui bahwa buah roh, ya, 9 buah roh yang kita bahas tadi, itu tidak dapat dipelajari, tidak dapat diajarkan. Ya. Karena buah roh adalah hasil dari hubungan kita bersama Roh Kudus. Sama halnya seperti hubungan suami dan istri yang menghasilkan buah hati atau anak. Saat kita hidup memiliki hubungan bersama Roh Kudus, maka yang kita hasilkan adalah buah roh. 9 karakter yang telah kita pelajari tadi. Ya, 9 karakter hati yang juga dimiliki oleh Allah, oleh Roh Kudus. Itu terpancar dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, saat kita tidak punya hubungan dengan Roh Kudus, tidak hidup oleh roh, maka yang kita hasilkan adalah perbuatan daging. Seperti yang dikatakan Paulus di ayat-ayat sebelumnya. Daud berkata dalam Mazmur 143 ayat 10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Daud sangat menyadari bahwa hidupnya membutuhkan pimpinan roh Allah yang membawa hidupnya kepada tanah yang rata, kepada jalan yang benar, kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Yang kedua, buah roh merupakan suasana kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21b mengatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebelum menjabarkan buah roh, Paulus juga menyebutkan 13 macam perbuatan daging. Dan akhir ia memperingatkan dengan tegas kepada jemaat Galatia bahwa orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu Paulus melanjutkan dengan menyebutkan buah Roh Kudus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suasana di dalam kerajaan Allah adalah berisi pribadi-pribadi yang penuh kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya puji Tuhan, inilah yang menjadi perenungan untuk kita bersama. Biarlah kita mau mengejar buah roh, bukan hanya mengejar kuasa daripada Roh Kudus, mengejar kepenuhan Roh Kudus, tetapi juga mengejar buah-buah roh di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.